Ada orang aneh yang berjalan di langit. Dia memegang palang keseimbangan, berjalan di atas tali, melihat ke bawah, dari ketinggian beberapa meter dari atas tanah. Tidak takut. Penonton terpaku. Kawatnya terus bergetar. Tetapi orang ini tidak punya perlindungan. Lebih gila lagi, dia setengah jalan, berhenti, dan duduk di atas tali. Kurang nyaman untuk duduk. Dia harus berbaring. Satu kaki terangkat. Apakah Anda akan mengatakan dia akan jatuh? Ini adalah film Berjalan di Atas Awan. Dengan cerita yang dimodifikasi. Ia awalnya hanya pemain akrobat. Saat ini, dia belajar dari koran. New York ingin membangun 2 menara kembar tertinggi di dunia. Dia sangat bersemangat. Kesempatan untuk menjadi terkenal datang. Tapi, dia sangat natural. Teknologinya sama sekali tidak profesional. Hanya tali yang diikat. Dia jatuh telentang. Untuk ini, dia menemui seorang master. Belajar bagaimana berjalan di tali. Cara mengikat simpul. Tapi teknologi mudah didapat, dan mental sulit didapatkan. Terakhir kali sampai di garis finish, Philip tidak bisa menahannya, terus bergoyang. Hampir jatuh. Hari ini dia tampil di Danau Zhejiang. Mulai berjalan pelan-pelan. Di bawahnya ada nelayan yang berkata dia tidak bisa. Sedikit bergetar. Berangsur-angsur tidak stabil. Dan akhirnya jatuh. Dia tidak percaya diri. Hari-hari ketika dia harus berjalan di atas tali menara kembar. Masih 3 bulan. Tapi orang ini punya solusi gila. Dalam simulasi yang ia buat, memutuskan untuk datang langsung. Malam itu, dia menyelinap. Ikat tali pancing ke pilar lain. Di sisi lain menara, ikat tali dengan alat pancing. Tali tebal untuk mengikat baja. Berhasil menyiapkan baja. Keesokan pagi, ia muncul. Tanpa perlindungan apapun. Lapangan bawah penuh dengan orang. Semua orang bersorak untuknya. Filipe yang gagal. Paksa semua orang putus asa. Mencoba menyempurnakan kinerja. Meskipun ditangkap polisi karena melanggar hukum. Tapi ini membuatnya sangat percaya diri. Pada saat yang sama, kabar baik lainnya datang. 2 menara kembar tertinggi di dunia sudah dibangun. Orang itu datang ke menara dengan penuh semangat. Bangunan itu langsung menuju ke langit. Dia sangat bersemangat. Naik ke atas. Berjalan di atas balok. Berani untuk melihat ke bawah. Langit terlalu tinggi. Tapi Philip tidak takut. Bersemangat. Tapi belum dimulai. Tinggal bersama. Untuk memasang kabel di menara. Tapi itu tidak boleh. Tanpa tali pengaman. Philip bahkan lebih marah. Pertengkaran guru dan murid. Tapi dengan kata-katanya, akhirnya mereka setuju untuk membantunya. Kemudian dia berdiri di atas tali setiap hari. Biarkan pacarnya gemetar di ujung sana. Latihan keseimbangan. Pendamping membuat 7 busur dan anak panah super. Bisa menembak jauh. Ikat kabel di menara. Tidak hanya itu. Philip berpura-pura menjadi identitas yang berbeda setiap hari. Amati struktur menara kembar. Supervisor untuk sementara waktu. Untuk sementara itu akan menjadi karyawan. Seorang wartawan. Mengambil kesempatan untuk wawancara. Memecahkan jarak antara 2 menara kembar. Naik lift bolak-balik ratusan kali. Dia semakin percaya diri. Tapi manusia tidak sempurna. Hari itu saat pemeriksaan. Kakinya tertusuk jarum. Bahkan jalan kaki menjadi sulit. Philip tidak bisa berbuat banyak. Setiap hari berjalan dengan tongkat. Lanjut mengamati struktur bangunan. Dan beberapa bagian bangunan tidak dapat diakses. Perlu cara lain. Hanya ini. Philip bertemu dengan penggemarnya ketika berada di lift. Orang ini pasti melihat penampilannya. Philip dengan cepat menariknya masuk. Ternyata dia mengizinkannya masuk dan keluar gedung. Philip juga membutuhkan intercom. Harus kabel lama. Karena nirkabel akan dimonitor. Di toko, dia berbicara dengan bos. Bos memperkenalkan 2 orang. Mereka bekerja di kapal. Dapat membantu mereka. Jadi begini. Philip mengumpulkan orang temannya. Di penghujung hari, grup ini dibagi 2 tim. Grup pertama ketiga temannya turun di Menara Utara. Rekan yang bekerja di Menara Utara pergi ke kantor. Sampai malam. Kemudian keluar untuk memasang kabel baja. Dan Philip akan ke Menara Selatan yang paling sulit. Ada yang belum selesai. Tidak bisa masuk dan keluar. Mereka berpura-pura menjadi pekerja renovasi. Menipu penjaga keamanan. Tapi di lantai bawah. Ditahan oleh mandor.
Semua orang sudah selesai. Mereka tidak boleh naik ke atas. Kemudian, Philip hanya dapat mengatur agar dapat berbicara. Sampai semua pekerja pulang. Mandor akhirnya setuju. Sampai di lantai, baru didorong setengah jalan. Rodanya tiba-tiba pecah. Mereka harus membongkar barang di tempat. Ketiganya bekerja sama memindahkannya. Kemudian saat itu, tiba-tiba penjaga datang. Temannya berteriak, menyuruhnya untuk sembunyi. Philip menyuruhnya kabur lewat tangga. Dia dan rekannya bersembunyi. Mereka duduk di atas balok baja. Membuat kesalahan akan jatuh ke dalam jurang. Lebih menakutkan, Jeff, rekannya, takut akan ketinggian. Philip menghiburnya. Ambil pulpen. Buat lubang di kain. Amati situasinya. Menunggu selama 7 menit. Akhirnya petugas itu pergi. 2 orang itu berani keluar. Sekarang sangat gelap. Keduanya berjalan ke atas gedung. Philip melihat temannya. Lebih dari postur yang ditentukan. Beri tanda pada rekannya untuk menembak. Tapi saat kritis, panah itu keluar jalur. Tersangkut di balok. Tidak ada cara. Diri sendiri harus mengambilnya. Dia mulai merangkak. Pada saat panah akan jatuh, dia menariknya. Melalui panah ini, Philip berhasil mendapatkan intercom. Terhubung dengan rekannya. Kemudian mulai memasang tali. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, tali baja itu jatuh. Gravitasi yang kuat menarik keduanya. Melihat talinya jatuh dengan cepat, Philip dengan cepat mengunci kepala kabel. Saat ini, pegang talinya. Hanya beberapa jam sebelum fajar, Philip agak cemas. Gerakannya semakin cepat. Saat kabel dipasang, matahari sudah terbit. Siapa yang tahu, di gedung seberang akan ada yang menyeberang. Dia tersendak. Dia tidak ingin masuk penjara. Philip terlambat untuk berpikir. Setelah dia memperbaiki kabel utama, pergi memperbaiki kabel tambahan. Tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi dia membawa Jeff yang takut ketinggian. Jeff bergerak perlahan. Philip bergerak ke sisi lain untuk memperbaiki. Keduanya berada di atas ketinggian ratusan meter. Hanya tali kawat tanpa keamanan. Semuanya sudah siap. Dia siap memulai. Dia menginjak kaki lebih dulu. Ambil keseimbangan. Dia mengambil langkah pertama. Langkah kedua. Langkahnya sangat lambat. Tanpa tali pengaman. Setelah tidak seimbang, ia akan gagal. Tapi Philip sangat tenang. Dia merasa ringan. Hanya ada kabel tipis di bawah kakinya. Segera dia berjalan setengah jalan. Rekannya tidak bisa membantu, hanya memberi semangat. Di lantai bawah penuh dengan orang yang ingin melihat. Philip tiba dengan selamat di menara utara. Dia berhasil. Tapi yang aneh adalah, tidak ada kegirangan di wajah Philip. Kemudian dia melakukan aksi lain yang membuat heboh dunia. Dia berjalan kembali. Kali ini dia berjalan dengan cepat dan tenang. Es lebih besar dari pergi ke tengah. Penampilannya baru saja dimulai. Dia perlahan menggerakkan kakinya ke belakang. Berlutut lagi. Ini adalah salamnya. Penghargaan untuk menara kembar. Penghargaan untuk seluruh New York. Dia berdiri lagi. Lanjut ke menara utara. Tapi 2 petugas polisi datang. Mereka menangkap rekan Philip. Meneriakinya untuk kembali. Saat ini, Philip tiba-tiba menaikkan palang. Belok lagi. Mulai berjalan pergi. Dia tak ingin mengakhiri pertunjukan. Kemudian, ia melihat banyak penonton di bawah. Dia meletakkan palang keseimbangan. Berlutut. Lihat ke bawah. Tangan terbuka. Memberikan salam untuk penonton. Saat itu di menara selatan, polisi datang. Tapi Philip tidak panik. Dia tetap berjalan. Mengangkat palang keseimbangan sekali lagi. Berputar. Dan kembali lagi. Dia meletakkan palang. Dengan satu kaki di atasnya. Polisi melihatnya. Polisi tidak bisa bernapas. Philip menikmatinya. Dia berjalan ke tengah. Jongkok. Berbaring di seutas tali. Melihat ke awan. Menikmati keindahan dengan tenang. Saat itu, seekor burung keluar dari awan. Tatapan matanya tajam. Ini pertama kalinya ia sadar ia berada di ketinggian. Dia merasa terancam. Dia harus kembali. Tapi saat itu, tekanan besar membuat balok kayu hancur. Bagian penahan hampir hancur. Philip kakinya tergelincir. Hampir jatuh. Seluruh perangkat mulai tidak bisa menahannya. Bahkan lebih menakutkan,
Dia perlu berjalan untuk waktu yang lama. Kakinya sudah berdarah. Tapi saat kritis, dia menahan pikirannya lagi. Kembali mengangkat palang keseimbangan. Dengan kemenangan, selangkah demi selangkah kembali ke menara. Akhirnya, kejutan. Philip menyelesaikan kejutan ini. Uptime sama dengan 0.4s, lebih besar dari setelah turun. Dia ditahan untuk pertama kali, tapi di lantai bawah. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan bak pahlawan. Bahkan polisi yang membawanya ke bawah memuji dia. Reporter berbondong-bondong. Mereka semua ingin mewawancarai pria ini. Dan Philip tersenyum. Saya menyukai hal ini dan rela menukar dengan hidup saya. Kemudian, setelah meninggalkan kota, ia menerima izin permanen ke Menara Kembar. Dia bisa datang kapanpun dia mau. Mengenang saat-saat ia di puncak dalam hidupnya. Ini adalah keajaiban langka dalam hidup manusia. Dengan berdirinya Menara Kembar, ini juga hal unik. Di mata banyak orang, orang ini tidak waras. Tapi dalam sejarah, tidak peduli apakah dia gila atau jenius. Yang penting adalah, sekarang adalah masa depan. Orang-orang yang berjalan di kota ini, melihat ke langit. Mereka dapat melihat, seorang pria bernama Philip Plath pernah terbang